Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Amaniasar Arafah dengan nomor induk mahasiswa 20700122040. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan psikologi perkembangan. Yang pertama itu adalah pengertian psikologi. Psikologi dari bahasa Yunani kuno psikais, jiwa dan logos. Kata dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau mental. Psikologi itu tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena psikologi itu bersifat abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku dan ilmu sosial. Psikologi itu bersifat praktis, di mana psikologi membahas isu-isu yang muncul setiap waktu. Isu pertanyaan sosial seperti bagaimana penanganan bagi orang yang mengalami lemah mental, hingga pertanyaan pribadi seperti bagaimana cara kita untuk melakukan kontrol diri atau yang biasa disebut dengan self-control. Ciri-ciri psikologi ada 3, yaitu ilmiah, objektif, dan metodologi. Ilmiah psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Selanjutnya yaitu psikolog sebagai ilmu pengetahuan. Walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam, akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka psikologi baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir tahun 1800-an, yaitu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Psikologi memiliki 3 fungsi sebagai ilmu, yaitu 1. Mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil penjelasannya berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Yang kedua itu memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Yang ketiga itu adalah pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya prevensi atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan. Dan yang selanjutnya adalah objek psikologi. Yang pertama itu adalah objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang suatu dengan ilmu yang lain, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata yang dapat diobservasi untuk memprediksi atau menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu, dan melihat dari matanya. Metodologi psikologi terbagi 4, yaitu eksperimental, observasi ilmiah, wawancara, dan terakhir riwayat hidup. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan tugas psikologi. Psikologi adalah ilmu yang luas dan ambisius, dilengkapi oleh biologi dan ilmu saraf pada perbatasannya dengan ilmu alam, dan dilengkapi oleh sosiologi dan antropologi pada perbatasannya dengan ilmu sosial. Beberapa kajian ilmu psikologi diantaranya. 1. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial karena sebagian
besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia. Sejak dilahirkan sampai dengan mati, terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Bidang ini mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, atribut. Yang kedua adalah studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, dan perilaku meniru. Dan selanjutnya adalah studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, persaingan, dan konflik. Yang selanjutnya adalah psikologi kepribadian, adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan bahasa, dan emosi. Wilayah terapan psikologi. Wilayah terapan psikologi adalah wilayah di mana kajian psikologi dapat diterapkan. Walaupun demikian, belum terbiasanya orang-orang Indonesia dengan spesialisasi membuat wilayah terapan ini rancu. Misalnya, seorang ahli psikologi pendidikan mungkin saja bekerja pada HRD sebuah perusahaan atau sebaliknya. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah perkembangan dari psikologi perkembangan dan psikologi sosial, sehingga hampir sebagian besar teori-teori dalam psikologi perkembangan dan psikologi sosial digunakan di psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, keefektifan sebuah pengajaran, cara mengajar, dan pengelolaan organisasi sekolah. Psikologi sekolah. Psikologi sekolah berusaha menciptakan situasi yang mendukung bagi anak didik dalam mengembangkan kemampuan akademik, sosialisasi, dan emosi. Selanjutnya adalah psikologi industri. Psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri memfokuskan pada pengembangan, mengevaluasi, dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Adapun psikologi organisasi mempelajari bagaimana suatu organisasi memengaruhi dan berinteraksi dengan anggotanya. Selanjutnya adalah psikologi kerekayasaan. Penerapan psikologi yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan mesin untuk minimalisasikan kesalahan manusia ketika berhubungan dengan mesin, atau yang sering disebut dengan error. Selanjutnya adalah psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang studi psikologi dan juga penerapan psikologi dalam memahami, mencegah, dan memulihkan keadaan psikologis individu ke ambang normal. Para psikologi adalah cabang psikologi yang mencakup studi tentang ekstrasensori, perception, dan psikokinesis bagi para pendukungnya. Para psikologi dilihat sebagai bagian dari psikologi positif dan transpersonal. Penelitian para psikologi pada umumnya dilakukan di laboratorium sehingga para psikolog menganggap penelitian ini ilmiah. Metodologi penyelidikan dalam psikologi. Yang pertama itu eksperimental, ilmiah, wawancara, dan riwayat hidup. Selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama itu adalah ilmu biologis. Ilmu ini merupakan pemikiran dari seorang Charles Darwin
Darwin perspektif evolusioner menekankan faktor natur sebagai penentu perkembangan manusia, kematangan dasar-dasar biologis, perilaku proses mental. Ilmu ini terbagi menjadi ilmu ilmu tradisional. Perkembangan diarahkan dari dalam maturasi biologis, berjalan, berbicara, dan kontrol. Self-regulation organisme memiliki kesempatan untuk memasuki tahap perkembangan tertentu, memberi sinyal kepada lingkungannya. Ilmu etologis, perkembangan manusia sebagai bagian dari historis evolusioner, cara-cara yang memungkinkan manusia survive. Selanjutnya adalah releasing stimuli, menangis, senyuman. Metode observasi dalam setting alamiah, ilmu psikodinamika, perkembangan manusia sebagai hasil dari proses konfrontasi dan akomodasi antara pertumbuhan individual dan tuntunan sosial, antara dorongan dasar manusia dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya yaitu kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pandangannya knowing, berarti mengetahui dalam arti yang luas. Kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya yaitu gejala kognitif. Kognisi atau kognitif merupakan proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Gejala kognitif dalam psikologi adalah proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung, namun dilihat dari perilaku atau dari tingkah laku yang ditampilkan. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah segala sesuatu yang kita maknai, yang kita tangkap melalui panca indera, makanya persepsi tidak bisa jauh dari yang namanya sensasi. Sensasi sendiri ialah rangsangan berbeda dari persepsi, yaitu persepsi itu adalah makna dari rangsangan yang diterima oleh panca indera, sedangkan sensasi adalah rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, seperti misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita sentuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seorang dapat dikategorikan menjadi faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal. Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan, suasana hati, pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu. Faktor struktural tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu. Faktor situasional. Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk musik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi bayangan. Istilah bayangan sering disebut pula istilah tanggapan. Bayangan atau tanggapan sendiri adalah gambaran ingatan dari pengamatan, misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi indah yang baru menggema, dan sebagainya. Bayangan atau tanggapan ini juga berarti suatu gambaran jiwa yang menyerupai benda-benda yang diamati. Tidak semua hasil pengamatan itu bertempat atau terletak pada alam sadar, bahkan sebagian besar dari hasil pengamatan itu terletak di alam sadar, di bawah sadar. Bayangan merupakan kesan-kesan yang dialami jika stimulus sudah tidak ada. Jadi jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa sedemikian ini disebut sebagai tanggapan. Selanjutnya adalah fantasi, merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan objek aslinya. Fantasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan subjek untuk berorientasi pada imajiner. Definisi gejala pengenalan kognitif. Gejala kognisi dalam psikologi adalah proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat dinikmati secara langsung, namun dilihat dari perilaku atau dari tingkah laku yang ditampilkan. Selanjutnya adalah ingatan. Ingatan berarti sebagai setiap ungkapan dalam mana kaitan psikis dimanifestasikan dalam dimensi waktu, sedangkan Western mengungkapkan ingatan sebagai tuntutan atau kaitan masa lampau dari pengalaman. Jadi ingatan ialah
Kemampuan untuk mencamkan atau menyimpan dan memproduksi kembali isi kesadaran ingatan ini dipengaruhi oleh sifat perseorangan, keadaan di luar jiwa kita, alam sekitar, keadaan jasmani dan sebagainya. Keadaan jiwa kita, kemauan, perasaan dan sebagainya. Umur kita, adapun sifat-sifat ingatan. Ingatan yang cepat dan mudah, seorang dapat dengan mudah dalam menerima kesan-kesan. Ingatan yang luas, sekaligus seseorang dapat menerima banyak kesan-kesan dan dalam daerah yang luas ingatan yang teguh. Ingatan orang itu dapat menyimpan kesan-kesan dalam waktu yang lama. Ingatan yang setia, kesan yang telah diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. Ingatan mengabdi atau patuh, kesan yang pernah dicamkan dapat dengan mudah direproduksi dengan lancar. Gangguan ingatan ialah peristiwa tidak dapat memproduksikan tanggapan-tanggapan kita, sedangkan ingatan kita sehat. Yang pertama itu yang biasa disebut dengan amnesia, ialah peristiwa tidak dapat memproduksikan tanggapan kita karena ingatan tidak sehat, misalnya karena gegar otak. Selanjutnya yaitu berpikir. Berpikir ialah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir adalah suatu proses dialektis, artinya selama kita berpikir, pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat melakukan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita itu dengan cepat. Selanjutnya adalah intelijensi. Intelijensi adalah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir menurut tujuannya. Seseorang dapat dikatakan berbuat intelijen kalau di dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Artinya, ia dapat memecahkan kesulitan soal-soal yang terdapat dalam situasi itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pembawaan, kedua pembentukan, ketiga minat dan pembawaan khas, dan yang terakhir adalah kebebasan. Selanjutnya adalah gejala konasi. Konasi dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat. Secara istilah, kekuatan yang sadar akan hidup dan menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Kemauan menurut Richard Dewey dan W.J. Hamber, kemauan merupakan hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara yang diperlakukan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi oleh kecerdasan dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengeluaran energi yang sebenarnya dengan satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah gejala afeksi. Gejala afeksi adalah sebuah perasaan. Setiap orang memiliki cerminan hati yang terpancar dari perasaan yang bisa jadi labil dan bisa jadi tidak labil. Kondisi ini tentu dapat disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya diantaranya yaitu sedih, kecewa, dan juga perasaan bahagia. Dalam psikologi, mengetahui afeksi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu mengetahui bagaimana indikasi afeksi itu timbul, yaitu dengan bagaimana indikasi afeksi itu bisa timbul. Yang pertama itu insting, kebiasaan, refleks, tropisme, nafsu, kecenderungan, keinginan, emosi, pembagian gejala afeksi. Selanjutnya adalah emosi. Emosi adalah suatu keadaan perasaan yang hebat dan meluap untuk menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh. Contoh emosi yaitu emosi kenikmatan, emosi cinta, emosi malu, emosi rasa takut, dan emosi amarah. Selanjutnya adalah perasaan. Perasaan adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Contoh perasaan yaitu perasaan sedih, kecewa, gembira, marah, perasaan cinta, dan cemburu atau iri.
Selanjutnya adalah contoh gejala konasi dan gejala afeksi. Contoh gejala konasi yaitu seorang pasien memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Pasien susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan. Banyak sekali jenis gangguan kemauan mulai dari daring mencuri barang yang mempunyai arti simbolis sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan atau negatif. Yang kedua adalah contoh gejala afeksi. Pasien dengan gangguan mood akan merasa kehilangan energi, merasa sedih, tidak berharga, merasa bersalah, sulit berkonsentrasi, kehilangan minat serta kesenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Definisi psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial karena sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Berdasarkan ruang lingkup dan objek yang diteliti, maka psikologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah psikologi umum, yaitu ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa normal dan beradab. Kedua, psikologi khusus, yaitu ilmu yang mempelajari sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu tipe-tipe perubahan, perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu yang lama. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan. Karakteristik perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke bersifat khusus. Perkembangan itu berkesinambungan. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Selalu ada korelasi antara perkembangan awal dan perkembangan selanjutnya. Perbedaan individu pola perkembangan bersifat periodik. Terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.